balik lagi nih Sobat Berita Jatim di Ngobrol Pintar bareng dokter, kali ini sama dokter Stephanie Angela. Nah, dokter cantik ini, pecinta Korea juga. Tapi di episode kali ini saya nggak bahas Korea dulu, nanti di episode selanjutnya saya pasti akan bahas Korea, meskipun saya nggak tahu-tahu banget sih Korea. Tapi ada satu tulisan dia di buku Cinta Tawa dan Luka yang menurut saya itu benar-benar menyentuh, karena dia nulisnya soal ayah, dan saya termasuk juga salah satu orang yang dekat dengan ayah. Ayah saya juga sakit karena meninggal, dan saya tuh sebenarnya penasaran dengan tulisannya dia. Kenapa sampai dia memberanikan diri menceritakan tentang sosok ayahnya di buku. Itu sebenarnya awalnya gimana, Mi? Tiba-tiba kamu menulis ikut kayak ini kan kumpulan dokter yang menuliskan. Nah, itu apa yang ada di pikirannya kamu bisa membuka seperti ini? Ya, jadi dari awal sih memang papa sering bilang kayak dia tuh ingin meninggalkan kayak legacy gitu lah gampangannya. Jadi kayak kenangan ya. Jadi kayak apakah seorang bisa belajar dari pengalamannya dia itu. Jadi setelah pengalaman papa sakit ini, kayak banyak orang juga yang dibilangi sama dia, kamu harus check up ini. Akhirnya mungkin banyak orang yang setelah itu mungkin tahu kalau oh ternyata aku punya sakit ini. Nah, papa memang dari dulu pinginnya seperti itu. Jadi kayak apa yang sudah dia lewati, orang lain bisa belajar dari situ. Dan terus kenapa waktu itu akhirnya saya kirimkan tulisan itu ceritanya benernya gini. Kan saya dapat info ini dari senior di IGD waktu itu. Kalau Pat Media cari tulisan. Nah, terus waktu itu ya sebelumnya kita sempat bahas itu sama Dokter Muji sama teman-teman yang lain juga. Jadi dilema kita tuh sama. Satu, kalau mau nulis tentang apa. Terus kalau misalnya pun nulis kira-kira bakalan itu bagus atau enggak ya. Terus kan saya mikir waktu itu saya kirim 2 tulisan. Tulisan yang pertama itu tentang kayak perjalanan dari awal milih jurusan kayak gimana, waktu koas gimana, waktu internship terus di IGD kayak gimana. Terus saya moro-moro kayak keingetan, iya ya, yang paling membekas di saya itu kira-kira apa? Ya, saya harus cerita tentang papa dan orang-orang yang saya ketemu yang dimana mereka sakit meninggal. Terus saya bisa kayak ya ampun, ternyata pengalaman kayak gini ini membuat saya sadar sesuatu. Makanya terus akhirnya saya tulis itu. Dan memang kadang manusia itu memang ditakdirkan bergandengan dengan penyakit gitu ya. Meskipun kita nggak ngerti ya sakitnya itu ringan atau enggak gitu. Terus akhirnya dengan ini ibaratnya kayak kamu mempersembahkan tulisan ini untuk kenang-kenangan untuk papa. Iya. Dan apakah jadi dokter itu juga menjadi salah satu untuk pride ke papa juga? Ya, karena papa ya sakit kayak gitu. Oh, tapi enggak sih. Jadi dari awal memang saya dari dulu tuh kepingin sih jadi dokter. Oke. Memang apa ya, anak kecil kalau kadang ditanya kamu kenapa pingin jadi dokter? Pasti jawabannya kan aku pinginnya ngobatin orang. Padahal ternyata jadi dokter itu rumit, nggak cuma itu aja. Sempat stres gak sih waktu kuliah? Karena kan paling tahunya kan kalau kita dokter enak ya pakai jubah putih, nanti ada sakit periksa kayak gini-gini. Nah, ketika kamu pas waktu masuk kuliah ngelihat, ternyata kayak gini, kayak gitu, kaget nggak sih? Kaget banget sih enggak ya, saya sudah expect kira-kira pelajarannya banyak iya. Cuma memang apa ya, kadang yang jadi dilema itu apa yang kita pelajari waktu dipraktekkan itu kayak apakah kita harus kayak idealis atau kayak gimana? Karena kan di lapangan nggak sesuai sama teori. Ternyata ada juga ya maksudnya. Kan aku taunya kan kadang kalau jadi jurnalis baru itu kan mesti orangnya anak-anak itu biasanya idealis banget. Ternyata di dokter juga sama ya. Sama ternyata. Tapi balik lagi nih ke tulisan ini ya, Cia. Begitu tahu ini kan kamu kan sudah masuk ke dunia kedokteran waktu papa sakit. Pernah nggak sih kayak ngerasa, wah papa sakit, aku dokter, apa yang harus aku lakukan untuk papa? Karena aku baca kan ketika papa sakit kamu sempat jauh dari orang tua juga kayak gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu waktu itu? Jadi gini, saya flashback ya dari waktu dulu wawancara mau masuk FK. Saya ingat saya waktu itu ditanya, misal Surabaya ya? Iya. Jadi saya kan dari Widya Mandala. Waktu itu waktu wawancara penerimaan murid baru, saya ditanyai, misal di sewaktu-waktu kamu lagi di luar kota, lalu ada tetanggamu atau keluargamu yang ternyata dia tuh kayak jatuh atau pokoknya dia itu terluka. Posisi kamu lagi di luar kota, terus kamu gimana? Jadi waktu itu aku jawabnya gini, ya
dokter tuh kan nggak sendirian, kita juga punya sejawat yang lain. Aku akan minta tolong temanku yang satu kota Mem-backup untuk ya. backup, paling nggak lihat no dulu Iya. sambil aku tak jalan, aku tak kesana nanti pasti tak follow up. Sama kayak gitu sih. Jadi waktu kasusnya papa kan memang masalah utamanya itu karena aku dokter, aku tahu problemnya Iya, kalau ini tuh bukan penyakit yang kayak orang batuk pilek terus sembuh selesai. Kanker pankreas itu kena di Steve Jobs. Steve Jobs kurang apa sih kalau dari uang kan enggak. Iya. Ternyata akhirnya juga enggak ada. Jadi waktu itu saya juga kayak ya kalau sekarang bisanya operasi diusahakan operasi, kalau kemo dicoba kemo, kalau enggak bisa ya sudah. Semua orang pasti pulang, tapi kalau kita bisa berusaha ya kita usahakan. Tapi pada waktu itu kan kamu sempat cerita nih, papa itu orang yang susah, angel untuk check up awalnya kan, Iya. karena meskipun dia sakit tapi dia tetap kayak ngotot enggak. Nah, cara pendekatanmu seperti apa? Apalagi kan ya you know lah, pria itu kan memang gampang-gampang susah ya kalau untuk dilakukan. Dokter Uji langsung tersenyum. Menaklukkan hati pria itu kan, apalagi suruh ke dokter itu kan agak-agak susah ya. Nah, ketika itu kamu meyakinkan papa untuk akhirnya mau ke dokter, kayak gimana? Padahal kamu sendiri dokter ya. Itu gimana? Gimana pasien paling sulit itu keluarga memang. Oh iya ya. Ini sedikit curcol ya. Susah. Jadi ya waktu itu saya cuma bilangnya gini sih. Kan itu juga sudah agak lama keluarnya. Dan yang paling kesakitan kan juga pasiennya. Jadi waktu itu saya coba ngomong kalau kayak gini terus kan juga kita nggak tahu sakitnya apa, nggak mau dicari tahu aja biar lebih enak. Kan yang nyaman kan juga pasiennya, nggak cuma tentang kita. Kalau kayak gitu biasanya mereka lebih bisa terima sih. Jadi kayak kalau dulu mungkin orang-orang kayak kesannya jahat ya kalau dokter kayak bilang kalau kamu nggak mau, kalau kamu nggak cek nanti ternyata kalau penyakitnya ini wes nemen nanti mati loh. Nah itu kan nggak bener lah kayak gitu. Bener. Jadi caranya mungkin ya dari pengalaman saya di IGD juga apa ya kayak lebih ngatur kata-kata. Artinya sama tapi kan penerimaannya lain. Kayak gitu sih. Tapi support mama pada saat itu seperti apa ketika kamu meyakinkan papa, ayo pak ke dokter pak? Karena aja ya, kalau anak tunggal itu ya beda kayak kita punya kakak sama adik, yang dorong kita kan masih ada itu. Nah kalau anak tunggal itu seakan kayak kita harus survive sendiri ketika mama ada, mama itu udah merasa down karena sudah tahu papa kayak gitu. Terus akhirnya kita kan sebagai anak, gimana kita untuk bisa menaikkan daun kedua orang tua kita pada saat itu, maksudnya apalagi pada saat itu usianya kamu kan juga masih ibaratnya masih belum 27 iya kan? Nah itu gimana waktu itu? Aku saja membayangkan dari ceritamu, mungkin kalau aku benar-benar mungkin kalau teriak kali ya, kayak Tuhan kenapa kayak gini kayak gitu. Kalau kamu sendiri, kalau dari kamu gimana waktu itu? Jujur gini, aku nggak tahu ini sesuatu yang baik atau enggak. Jadi karena aku tahu kalau seandainya secara mental aku juga hancur, yang jadi supportnya mereka siapa? Jadi kayak aku harus berusaha. Kayak kalau aku sedih aku nggak akan tunjukkan ke mereka. Jadi kayak waktu aku juga sempat cerita di buku, waktu aku ambil hasil itu, aku kan nangis waktu itu. Aku tulis di situ. Waktu itu memang bener-bener papa mama waktu itu perjalanan mau ke rumah, aku di mobil nangis setengah jam karena aku tahu hasilnya ini wes pasti ini saya pankreas saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi setelah itu ya kayak oke, sekarang kalau kita cuma bisa nyesel, kita nangis, kita nggak punya solusi. Sekarang apa? Saya kan setelah dari awal tahu ini curiganya ke apa, kan saya coba cari-cari tahu. Yang paling pertama harus operasi pakai Mipel itu. Terus seandainya nanti sudah oke, kan kita harus follow up sama kemo. Nah itu harus yang tak kejar. Makanya saya berusaha kayak meyakinkan diri sendiri untuk bisa gini, ya. Iya, jadi kayak tak bilang oke, kita nggak bisa berhenti sampai sini. Kalau kita masih mau coba usahakan yang lain, ayo dicoba. Kalau memang mentok nggak bisa, ya sudah mau gimana. Itu sih. Itu adalah pernyataan seorang dokter. Padahal kita tahu dokter itu biasanya beda kayak kita yang bukan dokter ya. Dia aja juga sebenarnya kalau orang ngomong dokter itu sama aja seperti pekerja-pekerja yang lain. Dia punya power yang tinggi juga karena bidangnya harus menangani banyak orang. Apalagi nih yang sakit ayah sendiri ya kan. Tapi pernah nggak sih
terbesit besok bakal ambil spesialis ibaratnya kayak apa kanker ya, kalau spesialis kanker itu apa? Onkologi. Pernah ada nggak sih terbesit ke arah situ karena kamu merasa oh aku akan kasih upgrade ke ayah kayak gitu, saya ambil jurusan itu nanti Kalau saya supaya sih bisa jujur, mengobati karena kemarin belum sempat itu kayak gitu. kalau saya sih enggak. Jujur waktu saya muda mungkin saya akan mencoba kayak ke arah sana kira-kira bisa atau enggak. Tapi kalau itu saya rasa sih enggak. Karena apa ya? Kalau saya mungkin lebih ke arah realistis ya. Oke. Jadi kayak mungkin saya bisa ngobati yang lain, tapi keadaan kan juga memang enggak berubah. Dan maksudnya gini, papa saya dari dulu sama mama saya selalu kayak dukung saya dalam artian apa yang kamu suka itu harus kamu jalani. Jadi kalau untuk bidang spesialisasi kan memang sebetulnya saya suka ilmu yang berkaitan sama yang banyak tindakan, misalnya bedah pasti atau ya. Bedah atau kayak misalnya ngerawat anak-anak, karena saya suka anak-anak dan saya juga agak childish ya. karena anak tunggal itu makanya. Gitu ya Mbak Bayu. Tapi anak terakhir juga kayak gitu kok, jadi sama ya? aja. Iya sama ini ada lucu enggak? Wajar lah itu ya makanya, kan. saya mungkin kelihatan kalau memang suka di situ, jadi kayaknya sih saya juga nggak nyemplung bidang lain yang mungkin saya nggak terlalu tertarik. Oke. Mungkin sih gitu. Tapi pasti bakal mau nulis lagi nggak ketika mulai ada tawaran nulis? Oh boleh. Tapi kalau semuanya kita ngomong tulisan nih, nah, ambil di buku pertama ini kan kamu lebih cenderung nulis ke tentang pengalaman hidup ya. Ketika nanti ditawarin lagi, pengen nulis apa kira-kira? Ada gambaran nggak? Belum ada sih. Harus dipikirkan lagi. Tapi menurutmu kalau menulis itu bisa mengekspresikan diri dengan, kan dokter itu kan waktunya kan padat banget ya kerja. Nah, ketika ditawari nulis, apa yang kebesit di pikirannya kamu? Membagi waktunya gimana? Menulis dan juga praktek. Biasanya sih gini, kan sebetulnya Bu Wina juga sempat cerita ya kalau konsisten menulis itu lebih kelihatan hasilnya, kayak progresnya lebih kelihatan. Susah ya? Cuma memang sulit jujur aja. Iya. Jadi biasanya sih ya kalau saya kayak di IGD atau kadang di mana kayak ambil kertas, kalau mau moro ada kayak kayak ini bagus sih, langsung tak tulis dulu atau paling enggak di notes. Jadi notes ini banyak ya, kayak curi-curi waktu ya. Iya, gitu. Terus kalau mungkin kayak tulisan lain biasanya sih saya lihat dulu kayak topiknya dia yang diminta apa. Terus aku kayak apa ya, kayak mungkin merenung dulu atau cari-cari referensi yang seputar itu kayak gitu sih. Kalau buku lain ya boleh promosi sekalian. Oh boleh sekali. boleh. Oke. Ya, tapi ini jadi pesaing kita sebagai jurnalis ya. Wah, enggak gitu sih, ya? enggak. Kita soalnya juga belum tentu bisa nulis gini. Saya juga nggak bisa nulis berita, sama aja Mbak Wahyu. Iya. Sama aja. Sama ya. Dan next ada ini nggak, buku baru nggak? Buku baru sudah ada sih. Sudah antologi, ada ya? Antologi puisi. Nggak kelihatan ya kalau tunjukin dari sini. Wis nanti Ya, tayang noclik gitu ya. Ya wes. Ya buku antologi puisi. Itu saya masih nunggu bukunya dikirim ke sini. Oh, itu kamu bikin puisi ya? Jadi itu kayak ngumpulkan tulisan puisi dari satu Indonesia, kepilih berapa tulisan kayak gitu. Oh, tapi punya cita-cita nggak sih, apa keinginan gitu? Kamu bikin buku sendiri, tapi pengen. Ceritanya nggak yang berkaitan dengan kamu sebagai dokter gitu? Pengen sih. Saya mungkin pengen kedepannya bikin buku yang kayak self help gitu sih kalau bisa. Ya selama ini memang saya suka baca itu. Cuma apakah nanti bisa terwujud atau enggak ya? Nah, tolong diamini ya. Nah, ini bedanya dokter sama saya. Kalau Dokter Angel suka baca bukunya yang berat-berat, Dokter Muji. Kalau saya sukanya buku-buku yang traveling gitu loh, Dok. Masak-masak, traveling ya, yang ringan-ringan. Soalnya kan setiap hari kita liputannya udah berat ya, Dok. Itu keren sih, bisa masak itu. Ya Mbak ya? Ya masak-masak biasa aja sih. Saya nggak bisa masak soalnya. Duh, gimana nih Tante? Masak air bisa. Tapi menurutmu nulis itu susah nggak sih? Kalau saya sih memang nggak
apa ya, nggak kayak belajar khusus tentang nulis, jadi kalau dari kerumitan lain-lain mungkin saya nggak bisa komen ya. Tapi kalau tentang kayak ekspresi kayak perasaan atau apa ya nulis aja sih kalau saya. Flat dong. Mungkin karena saya sendiri memang juga suka baca, suka nulis, jadi Kalau yang ini butuh berapa lama? Berapa kali revisi ini yang ini? Yang tulisan derita penyakit dan kematian seorang dokter, kayaknya enggak deh ya, karena ini story nggak lama sih itu sebenarnya. Mungkin berapa ya? 1-2 mingguan dari deadline kayak itu. Lumayan cepet ya. Iya. Oh, mungkin karena ini memang cerita ini cerita real. Iya, beda kayak iya bukan fiktif kali ya. Tapi next kalau ada tawaran nulis fiktif gimana? Boleh dicoba sih. Meskipun belum ahli. Baru kali ini saya tahu ya, dokter itu ternyata ada yang suka nulis dan ceritanya itu lucu-lucu. Makanya ini. Tapi ada harapan nggak sih dengan kamu nulis seperti ini gitu, meluapkan curhatan? Apalagi kan ini kalau saya baca itu kayak nggak ada hal yang ditutup-tutupin ya, mulai dari harus ditangani seperti ini gitu. Mungkin ada pesan nggak sih untuk teman-teman dokter yang lain yang selama ini tuh yang cuma bisa kayak mamanya punya keluarga yang sakit tapi dia itu kayak nggak terbuka kayak gitu? Maksudnya ini dalam artian harus terbuka ke pasien atau gimana? Jadi lebih melakukan pendekatan ke keluarga itu seperti apa ketika sudah tahu kondisi ada keluarga sakit. Biasanya kan mereka gagal berkomunikasinya di situ kayak gitu. Mungkin lebih ada tips, ada referensi buat mereka yang tidak, keluarganya yang nggak mau ke dokter tapi padahal sebenarnya dia sakit kayak gitu. Padahal dia juga punya keluarga dokter kayak gitu. Mungkin kalau dari kamu? Kalau aku sih mungkin bilangnya gimana ya, kita harus tahu dulu karakteristik orangnya kayak gimana. Maksudnya tipe orangnya yang kayak gampang dirayu kah, kayak ayolah kamu pergi ke dokter, atau lebih cenderung keras kayak papa ini kan cenderung keras. Jadi sampai satu titik di mana dia merasa dia butuh bantuan dan kita kayak dorong, akhirnya dia mau itu. Terus juga apa ya, kalau kasusnya mungkin juga tentang orang yang sudah tahu kalau dia sakit dan sakitnya memang lumayan berat. Biasanya saya juga berusaha mengingatkan keluarga yang lain, termasuk dalam hal ini kan yang ketemu sama pasiennya langsung ya? Kan mama. Iya. Biasanya sih saya ingatkan kalau yang sakit ini kan bukan cuma pasien sebenarnya. Jadi waktu itu memang saya kan internshipnya di Dolopo waktu itu. Saya sering sesekali pulang, kayak gantian. Kalau misalnya mama habis nemeni papa ya, papa istirahat, ya tak ajak keluar jalan-jalan dulu, paling nggak supaya nggak jenuh. Mungkin Mbak Wahyu pernah dengar ini caregiver stress exhaustion. Jadi kalau dalam keadaan orang sakit bukan cuma orangnya yang sakit, orang sekitarnya semuanya juga. Satu keluarga yang sakit. Iya benar itu, capeknya juga semua capek. Tapi ada satu pertanyaan ini yang harus dijawab, aku penasaran ini ya kan? Apa? Jadi dokter muda itu susah nggak sih menghadapi pasien-pasien, apalagi kalau pasiennya tuh sudah tua-tua kan, rempong ya, keras kepala. Nah itu aku penasaran. Berhadapan kalau sama mudanya kan enak ini, mamanya loh mbak kamu kan tak bilangin ini. Nah ini berhadapan sama orang yang sudah tua-tua ini kan jarak usianya agak susah ya. Gimana kamu menanganinya selama ini di IGD? Itu yang aku ingin tahu. Biasanya sih ini pendekatan ke keluarganya. Jadi kalau misalnya kayak yang pasiennya itu sudah umurnya lanjut, ya biasanya paling dekat sama siapa, anaknya yang mana. Biasanya kita bilangi, mama itu kondisinya misal kayak gini, ini elektrolitnya turun loh, kayak gini. Kalau misalnya perlu dirawat, kan baiknya lewat infus kayak gini-gini. Kalau lewat obat minum lama, soalnya nanti mama juga nggak bisa makan minum. Biasanya sih kayak gitu, mungkin lebih bisa dengarkan keluarganya. Nah kalau nggak bisa, kadang-kadang beberapa kasus itu keluarganya nyerahkan ke dokternya kayak iya itu dok saya sudah ngomongi tapi nggak bisa, dokter coba omongi. Jadi biasanya saya ini sih berusaha pendekatannya ke tetap sama ke orang yang dekat sama dia. Jadi kayak waktu itu saya pernah punya pasien, dia itu memang kebetulan COVID terus ada TB parunya. Kompleks ya. Terus dia bilang waktu itu dia mau pulang. Loh kan saya ngeri toh mbak, maksudnya iya benar. Kasusnya kayak gini, terus waktu itu saya lupa kondisinya itu, maksudnya kalau dia pulang takutnya nggak selamatnya lebih besar daripada itu resiko ketolongnya. Tak gali ternyata kendalanya biaya. Nah kan kalau untuk COVID-nya kan sebenarnya bisa pakai jaminan pemerintah tergantung
kondisinya juga. kondisi Iya. pasiennya, tergantung kriterianya sesuai apa enggak. Tak rayu-rayu, tak bilang bapak masih punya anak gini-gini, nanti Eman nggak bisa ketemu anaknya. Terus kalau biaya nanti bisa dinegokan kira-kira kayak gimana. Lama akhirnya tak oper sampai malam, pagi ternyata baru Mau. oke, akhirnya ngamar. Oke. Langsung oh ya wes, akhirnya bisa. Oke, ternyata dokter umum itu juga harus menangkap jadi psikologi pasien ya, supaya bisa pasien merayunya itu bukan cuma kayak merayu anak kecil nangis dikasih es krim. Ternyata kalau sama yang tua ya lebih parah dari anak kecil ya kan. Makasih ya dokter udah Makasih Mbak. bergabung dengan kita. Nah ini nanti kalau kalian mau pengen follow dokternya Dokter Angel bisa nanti di sini dikasih Instagramnya. Biasanya banyak fans-fansnya dokter muda ini. Oh gitu. Next diundang jangan kapok ya dokter ya. Oh, boleh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share, dan jangan lupa podcast beritajatim.com. Sampai jumpa.